Yo, sobat-sobat Wamin, apa kabarnya semua para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke? Semoga semuanya sehat walafiat ya, Wak. Amin. Oke, sebelumnya Wamin ucapkan selamat datang yang baru nonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Wamin yang prediksi yang mantul. Nah, sebelumnya kita bahas Wak prediksi video semalam. Nah, ini Wak. Ya, Wak bisa lihat sendiri. Kan video semalam tuh. Nah, tapi di sini Wamin prediksikan aja. Wamin bahas. Semalam tuh Wamin prediksikan Denyen Sport melawan Fenerbahce. Wamin disini pasang di pur di setengahnya, sama di over di 2,5-nya. Skor akhirnya tuh 0-6 anak Bante deh kan. Yah, di menit pertama udah kena kartu merah, yalah jelas kena Bante. Jadi di sini dua-duanya kita kena Nah, di Telstar melawan Eindhoven. Semalam tuh Wamin prediksikan itu bakalan skor itu 1-0 aja ternyata betul. Nah di situ main pur di seperempatnya sama di under di 3-nya, dua-duanya kita kena lagi Nah di OSS melawan Almere City semalam tuh main prediksikan main di sini pur di seperempatnya sama di over di 2,5-nya. Skor akhirnya itu 3-2 ya, ngejar dia kan OSS nya, padahal di babak pertama itu udah 3-0 ya kan, ngejar jadi 3-2 skornya. Nah di sini dua-duanya kita kena lagi Nah di Anderlecht melawan Barnsley semalam tuh memprediksikan pur 3/4 sama di under di 2/3/4-nya. Ya pikir Wamin bisa cuma 2-0 aja bertahan ya kan, karena di babak pertama pun udah 2-0 duluan. Ternyata Barnsley nyetak lagi makanya skor itu 2-1. Di sini handicapnya kita kena setengah menang setengah Nah kalau di undernya kita kalah setengah, ya setidaknya masih tetap jalan lah ya kalau masang bill parley-nya, nah kan. Nah jadi sekali lagi selamat lah ya kan untuk sobat-sobat Wamin yang di YouTube yang udah pilih-pilih prediksi Wamin. Selamat, kita JP masa lagi udah lama Wamin gak review kayak gini lagi ya kan. Ya kayak mana lah, gila ngasih prediksi aja, mau review pun banyak urusan gitu ya kan. Namanya pagi-pagi kayak gini kan. Nah ini pun ada Wamin sempat kan ya kan, ini pun Wamin ada urusan lagi di warung. Nah ini bill yang Wamin pasang dari siang sampai malam. Nah ini dia Wamin jejarkan lah ya kan satu-satu ya kan. Bisa lihat sendiri ya, walaupun ada draw, ada menang kalah setengahnya, ada menang setengahnya, setidaknya masih tetap profit Nah yang ini selamat lah ya kan untuk sobat-sobat Wamin yang di warung, yang udah pandai pilih-pilih prediksi Wamin, yang udah ngikuti bill Wamin dari siang sampai malam. JP hampir 5 bill kita Oke Nah kalau mau tahu info-info lain nih bisa langsung ke warung Wamin atau ke FB Wamin. Nah itu kadang tuh di FB Wamin taruh tuh bill main Wamin lah ya kan, ataupun single bet Wamin. Oke Nah nggak usah besok lagi langsung aja Wamin kasih prediksi Wamin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bet. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wamin agar Wamin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi Wamin selanjutnya. Ada 5 pertandingan yang Wamin prediksikan untuk malam ini di tanggal 23. Nah di Liga akhir pekan, Arsenal melawan Manchester United, Norwich melawan Newcastle, Inter Milan melawan AS Roma, Bayern Munchen melawan Borussia Dortmund, PSG melawan Lens. Nah langsung masuk aja ke Liga Inggris. Arsenal melawan MU. Di klasemennya Arsenal ini peringkat kelima dengan poin 57, sedangkan Manchester United ini peringkat ke-6 dengan poin 54. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Nah, di pelan terakhir di kandangnya MU dia menang dengan 1-3-2. Nah, di sini di tahun-tahun sebelumnya Arsenal tuh yang diunggulkan sebanyak 2 kali. Tapi di tahun 2020 untuk 6 terakhir Arsenal 2 menang 4 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir MU 2 menang 1 draw 3 kalah. Nah di sini performanya sama-sama hancur ya kayak mana lah kan apalagi dia suka ngeprank nih dua nih tim nih.
Nah, kita lihat juga Wak, sumber kita yang satu lagi. Dari sini Wak, ada beberapa pemain yang tidak dibebaskan bermain. Untuk di Arsenal ada 2, sedangkan di MU ada 4 dan 2 yang masih dipertanyakan. Untuk programnya Arsenal di home ya, 3 menang 2 kalah. Dan sementara carry-nya nih, Arsenal ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wak programnya. Tapi di sini belakangan ini lagi menurun Wak. Nih Wak bisa lihat sendiri nih. Untuk programnya MU main di away-nya, 1 menang 1 draw 3 kalah. Dan sementara carry-nya nih, MU ini sebagai tim tamu bermain di away-nya sebenarnya cukup bagus Wak. Apalagi pertahanannya bermain di away, ya kan? Tapi di sini di pekan terakhir di sini dia kena bantai sama City dan Liverpool. Di sini pun dia kalah melawan Everton. Nah, kita lihat juga Wak, pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot menyarankan handicap Arsenal yang por MU 1/4 setengah sama lek-lekan. Kalau datanya over-undernya 2,5, 2,3/4 sama 2,4. Nah, karena di kandang Arsenal di sini ya kan sebagai tim tuan rumah pasti dia yang ngeperwak, apalagi performanya sama-sama imbang. Wak meyakin di sini bisa terjadinya skornya itu imbang ataupun ya selisih 1 pun bisa Wak. Wak di sini pasang di MU ditahan di setengahnya. Kalau ditanya over-undernya, Wak di sini pasang di over di 2/4-nya. Ini bisa terjadinya over Wak kalau mau bermain aman. Oke Wak, lanjut Wak ke Norwich melawan Newcastle. Di klasemennya Newcastle ini peringkat ke-11 dengan poin itu 40, sedangkan Norwich ini peringkat ke-20 dengan poin itu 21. Nah, di sini dia Norwich ini di zona merah. Untuk dilihat dari head to head kedua tim, nah di sini sama-sama imbang Wak. 1 kali kemenangan untuk Newcastle, 1 kali kemenangan untuk di Norwich, tapi ditonton sebelumnya. Nah, ini pun Newcastle menang tuh beda liga Wak. Dan di peran terakhir di kandangnya Newcastle, di sini berakhir imbang dengan skor 1 sama. Untuk 6 terakhir Norwich 1 menang 1 draw 4 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Newcastle 3 menang 3 kalah. Nah, di sini performanya Newcastle lagi naik Wak. Dapat bilang kan. Tapi ini di pertandingan di kandangnya Wak. Ya bermain di home ya kan. Tapi di sini dia sekarang bermain di away. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipaskan bermain. Untuk di Norwich ada 4, sedangkan Newcastle ada 5 dan 1 yang masih dipertanyakan. Untuk programnya Norwich main di home ya, 1 menang 1 draw 3 kalah. Dan sementara carry-nya nih, Norwich ini performanya ya Wak bisa lihat sendiri kan, acak adut Wak. Di sini dua kali kemenangan, 2 kali berhasil imbang dan selebihnya kalah terus. Untuk programnya Newcastle main di away-nya, 2 menang 3 kalah. Dan sementara carry-nya nih, habis turun naik turun lagi Dewa kan performanya bermain di away. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot menyarankan handicap Newcastle yang por Norwich 1/4 setengah sama 3/4. Kalau ditanya over-undernya 2,5, 2/4 sama 2,3/4. Nah, di sini pasarannya yang dibilang itu jelas Newcastle. Dilihat dari pasaran odds perempatnya dan di setengahnya pun bisa terjadi Wak. Di sini Newcastle udah diunggulkan 1 gol, 1 poin, ya kan. Di sini Wak itu pasang di purs perempatnya bermain aman. Kalau ditanya over-undernya, Wak di sini pasang di under di 2,3/4-nya. Di sini bisa terjadinya tuh 0-2 ataupun 0-1 dimenang oleh Newcastle Wak. Oke Wak, lanjut Wak ke Inter Milan melawan AS Roma. Di klasemennya Inter Milan ini peringkat kedua dengan poin 69, sedangkan AS Roma ini peringkat kelima dengan poin 58. Dilihat dari head to head kedua tim di sini jelas yang itu Inter Milan Wak dengan 3 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, di sini dia 2 kali berhasil imbang di kandangnya AS Roma. Untuk 6 terakhir Inter Milan 4 menang 2 draw, sedangkan untuk 6 terakhir AS Roma 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, di sini pun performa AS Roma memang lagi bagus-bagusnya Wak. Kan kemarin tuh berhasil imbang melawan Napoli di kandangnya Napoli. Nah, di sini dia berjumpa di Inter Milan. Paling di sini Inter Milan tuh pasti ngejar klasemennya Wak. Ya kan, ini Wak bisa lihat sendiri sama si Milan ya kan. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang lagi.
Nah di sini Wak cuma satu yang tidak dipastikan bermain untuk di Inter Milan, sedangkan AS Roma cuma 2 Wak. Untuk performanya Inter Milan main di home-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan terakhirnya nih, Inter Milan ini sebagai tim tuan rumah kalah itu sebanyak 3 kali lawan Sassuolo, Liverpool sama AC Milan. Nah ini dia makanya yang menurun Wak di klasemennya. Untuk performanya AS Roma main di away-nya 2 menang 2 draw 1 kalah. Dan terakhirnya nih, AS Roma ini sebagai tamu ya kan bermain di away-nya. Nih performanya ya lumayan bagus juga Wak sih. Tapi di sini bertahan dia Wak di sini. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandotnya kan handicap Inter Milan yang por AS Roma 3/4 1 sama setengah. Kalau ditanya over-undernya 2/3/4 3 sama 2,5. Nah, di sini yang dibilang tuh jelas Inter Milan Wak, apalagi di pasarannya, handicapnya. Tapi di sini AS Roma itu bisa bertahan sih Wak. Ya, mentok-mentok tuh selisih 1 doang. Tapi Wak yakin di sini Inter Milan nggak bakalan tumbang sebagai tim tuan rumah. Di sini Wak tuh dipur di 3/4-nya. Kalau ditanya over-undernya, Wak dipasang di over di 2,5-nya. Di sini Wak prediksikan bisa terjadinya itu 2-1 ataupun 3-1 Wak. Oke Wak, lanjut Wak ke Bayern Munchen melawan Borussia Dortmund. Di klasemennya Bayern Munchen ini jelas peringkat pertama Wak, dengan poin tuh udah beda jauh sama Borussia Dortmund. Nah, ini peringkat 1 sama peringkat 2 Wak. Untuk dilihat dari head to head dua tim di sini, nih jelas ya itu Bayern Munchen Wak dengan 5 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, di peron terakhir di kandangnya Borussia Dortmund di sini Bayern Munchen menang dengan 1-3-2, beda selisih 1 Wak. Untuk 6 terakhir Bayern Munchen 4 menang 1 draw 1 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir Borussia Dortmund 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, di sini performanya sama-sama imbang Wak. Tapi di sini untuk head to head kedua tim jelas denganku Bayern Munchen. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak cuman satu untuk di Bayern Munchen yang tidak dipaksakan bermain, sedangkan di Borussia Dortmund nih ada banyak Wak. Nah, si Bayern Munchen ini masih juga ada 5 yang dipertanyakan. Untuk performanya Bayern Munchen main di home-nya 3 menang 2 draw. Nah, ada terakhirnya nih, Bayern Munchen ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wak performanya. Dia pun di sini angin-anginan melawan Mönchengladbach, kayak kalah dengan 1-2. Selebihnya ya Wak bisa lihat sendiri nih. Untuk performanya Borussia Dortmund main di away-nya 2 menang 3 draw. Nah, langsung terakhirnya nih, Borussia Dortmund ini sebagai tim tamu kan bermain di away-nya sebenarnya cukup bagus Wak pertahanannya, dan di sini dia selalu selisih dikit Wak, selisih 1 doang gitu. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandotnya kan handicap Bayern Munchen yang por Borussia Dortmund 1,5 1/4 sama 1/3/4. Kalau ditanya over-undernya 4 3/3/4 sama 4/4. Nah, di sini purannya lumayan besar Wak untuk di Bayern Munchen. Tapi Wak yakin di sini Bayern Munchen pasti ngebantai Wak, apalagi sebagai tim tuan rumah, ya kan? Di sini Wak itu bermain amannya ya di pur di 1/4-nya, jaga-jaga kalau ya nggak selisih 2. Tapi Wak yakin di sini bisa itu Bayern Munchen ngebantai. Kalau ditanya over-undernya, Wak di sini pasang di over di 3/3/4-nya. Prediksi Wak bisa terciptanya itu 4 gol Wak. Oke Wak, lanjut Wak ke peron terakhir PSG melawan Lens. Di klasemennya PSG ini peringkat pertama dengan poin tuh 77, sedangkan Lens ini peringkat ke-7 dengan poin tuh 53. Nah, dilihat dari head to head kedua tim di sini, nih jelas yang itu PSG Wak dengan 3 kali kemenangan. Nah, Lens pernah menang sekali di kandangnya Wak, tapi di tahun 2020 di kandangnya Lens juga di sini berakhir imbang. Untuk 6 terakhir PSG 5 menang 1 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Lens 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, di sini performanya sama-sama bagus Wak. Tapi PSG nih Wak bisa lihat sendiri nih, suka ngebantu juga di kandang. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi.
Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Lens ada 2, sedangkan di PSG nih ada banyak Wak, lumayan. Untuk performanya PSG main di home ya, 5 menang beruntun. Nah, langsung terakhirnya nih, PSG ini sebagai tim tuan rumah, performanya cukup bagus Wak. Ini pun sekali kalah melawan Nets ini, melawan Nice di penalti dia Wak nih masalahnya. Untuk performanya Lens main di away-nya, 2 menang 1 draw 2 kalah. Nah, terakhirnya nih, Lens ini sebagai tim tamu ya kan bermain di away-nya. Di sini performanya ya acak adut juga Wak. Nah, draw menang kalah ya kan, beruntun dia nih Wak. Nah, di sini pun dia bisa terjadinya kalah melawan PSG. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot menjakan handicap PSG yang por Lens 1,3/4 1,5 sama 2. Kalau ditanya over-undernya 3,4 3,5 sama 3. Nah, buronnya lumayan besar Wak untuk PSG. Sama kayak dibayar tadi Wak, tapi dibayar Wamin yakin ya kan. Di sini Wamin tuh kalau di PSG Wamin nggak yakin kalau dia bisa nyetak selisih 2 melawan Lens. Walaupun di sini performanya PSG yang diunggulkan ya kan. Tengok aja di peron terakhir di kandangnya Lens berakhir imbang. Nah, di sini Wamin tuh pasang ditahan di Lens di 1,3/4-nya. Kalau ditanya over-undernya, Wamin pasang di under di 3,5-nya. Ya, mentok-mentok nih pun paling prediksi Wamin 2-1 dimenang oleh PSG. Ya kayak di Marcel itu Wak kemarin. Di Marcel pun juga kalau nggak salah purannya lumayan besar juga Wak. Oke Wak. Nah Wak, itu dia tim terakhir yang Wamin prediksikan. Jadi kalau sobat-sobat Wamin satu dengan Wamin ya, kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang satu dengan Wamin. Kalau nggak ya kalian laga pun nggak masalah. Yang penting di sini main Wak harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta liga campuran ataupun single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Wamin undur diri dulu. Maaf kalau Wamin ada salah kata. Kalau mau tahu info-info lainnya Wak, info-info single bet atau info ya tim lainnya, datang aja ke warung Wamin. Dan terima kasih selalu support channel Wamin. Salam, yang penting yakin.